Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Bab 3333. Apakah kamu lelah hidup? Bab 8976 sampai dengan bab 8980. Mendengar Ye Chen bersedia membantu, Ito Nanako akhirnya merasa lega. Dia segera berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir, Ye Chen, aku akan meminta Hattori Hanzo pergi ke Kubah untuk menemuimu." Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, apakah Anda ingin saya memberitahu Xin Mei tentang hal ini sebelumnya sehingga keluarga Mitsui dapat bersiap, dan pada saat yang sama membiarkan mereka bekerja sama sepenuhnya dengan Anda?" "Oke," Ye Chen berkata. "Beritahu Mitsui Xin Mei dengan jelas tentang situasinya dan minta ayahnya menemuiku di belakang panggung. Aku akan pergi ke belakang panggung untuk mencari Tawana sekarang. Jika berita ini bocor dan diketahui orang-orang di sekitarnya, maka dia mungkin berada dalam bahaya kapan saja." Belakangan, Marvin bertanya padanya, "Nanako, Anda harus mengingatkan keluarga Mitsui untuk tidak memanggil polisi untuk saat ini. Saya telah merasakan efisiensi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, dan tingkat petugas polisi mereka tidak merata, yang mungkin menjadi penghalang." "Saya kenal Ye Chen Jun," Nanako segera berkata. "Saya akan menghubungi Xin Mei sekarang." Ye Chen menutup telepon dan segera bergegas ke belakang panggung. Dom adalah tempat pertunjukan melingkar. Panggung dirancang di sisi paling utara dari tempat tersebut, dan area kotak VIP tempat Ye Chen berada di sisi paling selatan dari tempat tersebut. Kecelakaan. Ye Chen berlari sepanjang jalan. Saat panggilan tersambung, Ye Chen berkata dengan nada yang sangat tenang, "Sayang, setelah kamu dan Ruolin selesai mengobrol dengan Nona Sasaki, kamu bisa kembali ke hotel dulu. Saya juga ingin berbicara dengan Tuan Mitsui tentang Feng Shui dari kubah itu. Kurasa aku tidak akan bisa kembali lagi sampai nanti." Xiao Churan berkata, "Tidak masalah. Suamiku, Ruolin dan aku tidak ada urusan. Aku akan menunggumu di sini saja." Ye Chen buru-buru berkata, "Poin kuncinya adalah Tuan Mitsui juga ingin saya pergi ke rumahnya untuk memeriksa Feng Shui untuknya. Dia adalah teman Nona Fei, jadi sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Kalian berdua akan kembali ke hotel nanti. Supaya Nona Fei bisa, aku akan mengirimmu ke sana. Dan aku akan kembali ke hotel untuk menemuimu setelah aku selesai." Xiao Churan awalnya tidak ingin Ye Chen mengkhawatirkan pekerjaan kemanapun dia pergi. Tapi Ye Chen menyebut Fei Kexin dalam kata-katanya, seolah-olah menunjukkan Feng Shui kepada Mitsui Yoshitaka juga merupakan cara untuk memberikan wajah Fei Kexin. Jadi dia tidak bisa membujuk Ye Chen lagi. Jadi dia berkata, "Kalau begitu, jangan terlambat."
Jangan khawatir, Ye Chen menjawab dan menutup telepon. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Xiao Churan. Dengan miliaran bunga tersembunyi di kepala Tawana, tidak ada yang akan menyakiti Xiao Churan di sini. Jika pembunuhnya datang ke sini, cara terbaik adalah membiarkan Xiao Churan pergi dulu agar tidak ketakutan. Saat ini, Tawana tidak tahu kalau dirinya dalam bahaya. Dia melepas riasannya di ruang ganti dan hendak mengganti pakaian pertunjukannya ketika pintu tiba-tiba terbuka, mengejutkan dia dan Trevor. Dia secara tidak sadar ingin marah atas perilaku yang tidak masuk akal ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa Ye Chen lah yang menendang pintu, dia bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda? Ye Chen berjalan ke arahnya dan mengambil eyeliner, pensil alis, kuas riasan, dan peralatan lainnya dari meja rias satu persatu. Pada saat yang sama, dia berkata, seseorang di Amerika Serikat telah menawarkan konspirasi bernilai miliaran dolar untuk membunuhmu. Mulai sekarang, sampai Anda meninggalkan Jepang dan memasuki Tiongkok, nyawa dan keselamatan Anda dalam bahaya, akan berada di bawah ancaman besar. Jadi mulai sekarang, jika kamu dan Trevor ingin bertahan hidup, kamu harus mematuhiku. Kamu akan melakukan apapun yang aku minta, dan kamu akan pergi kemanapun aku memintamu pergi. Tidak akan ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Apakah Audio kamu milik mengerti? Solter Channel. Wajah Tawana menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru, 1 miliar dolar, hanya untuk membunuhku. Ya, Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, apakah kamu terkejut dengan harga dirimu sendiri? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku mendengar seseorang ingin menghabiskan 1 miliar dolar AS untuk membeli nyawa seorang gadis. Kamu akan berhenti nanti. Jika Anda berkecimpung dalam industri hiburan, Anda dapat membicarakan hal ini dan melihat apakah Anda dapat mengajukan permohonan untuk rekor dunia Guinness. Tawana tersenyum pahit dan berkata, mereka menghabiskan 1 miliar dolar AS untuk membeli hidup saya. Bukan karena betapa berharganya hidup saya, tetapi karena mereka takut saya akan hidup dan saya akan menceritakan beberapa rahasia. Trevor di samping dengan cepat berkata, sayangku, karena mereka sangat menginginkan hidupmu, sebaiknya kamu memposting semua yang kamu ketahui di internet, sehingga mereka tidak perlu membunuhmu untuk membungkammu. Tawana memandang Trevor dengan ekspresi rumit dan berkata, jika aku mengatakan beberapa hal, masa depanku sendiri akan berakhir. Terlebih lagi, meskipun aku mengatakannya, mereka tetap tidak akan melepaskanku. Lagi pula, ada banyak hal saya kalaupun saya bisa menceritakannya. Saya tidak bisa memberikan bukti nyata dan tidak akan berdampak banyak pada mereka. Namun, begitu atasan ingin menyelidiki hal-hal tersebut, saya akan menjadi salah satu saksi kunci untuk mengidentifikasinya. Jadi mereka tidak akan membuatku tetap hidup. Trevor bertanya dengan penuh semangat, Tawana, kamu
Rahasia apa yang kamu dan mereka miliki yang membuat mereka ingin membunuhmu dengan cara apapun? Audio milik Sob Tawana Channel. berkata dengan ekspresi yang sangat kusut. Trevor, percayalah, aku tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Hanya saja mereka berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatiku saat itu, dan untuk berintegrasi ke dalam lingkaran mereka. Saya memiliki banyak kontak dengan mereka, dan saya juga telah melihat terlalu banyak apa yang mereka lakukan. Setelah saya bersama Anda, saya tidak memiliki kontak dengan mereka. Trevor menutupi wajahnya dan menghela nafas panjang. Entah itu penyesalan atau kesedihan. Saat ini, Mitsui Yoshitaka bergegas menghampiri putrinya Mitsui Shinmei. Melihat pintunya terbuka sedikit, ia merasa tidak nyaman, takut ada yang datang lebih dulu untuk menyerang Tawana. Maka ia menghentikan Mitsui Shinmei dan tidak berani membiarkannya maju. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah akan membiarkan seseorang masuk terlebih dahulu untuk memeriksa situasinya, Ye Chen membuka pintu dari kamar dan berkata, "Tuan Mitsui, tolong beritahu saya bahwa semua pengawal keluarga Mitsui Anda akan menjaga semua pintu masuk dan keluar dari kubah. Tidak ada yang boleh keluar. Tidak boleh masuk." Mitsui Yoshitaka mengangguk dan berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya telah memberitahu petugas keamanan keluarga Mitsui untuk memasang jaring di Manor. Helikopter akan segera tiba dan mengirim Nona Sweet ke Manor untuk perlindungan yang ketat." Ye Chen berkata dengan dingin, "Dalam situasi ini, helikopter mungkin tidak aman. Begitu berada di dalam helikopter, jika terjadi kesalahan, akan sulit untuk bertahan hidup. Audio Lebih baik milik biarkan Sob petugas Channel. keamanan di luar menjaga pintu masuk dan keluar, dan kita akan menemukan jalan keluarnya. Keluarlah melalui jalur biasa." Mitsui Yoshitaka berkata, "Tuan Ye, jangan terlalu gugup, kami memiliki banyak orang di sini. Ditambah dengan pengaruh keluarga Mitsui saya, hanya sedikit orang di Jepang yang mau melawan saya." Saat dia sedang berbicara, seorang pria yang mirip dengannya berlari dengan cepat dan berkata, "Saudaraku, ini tidak baik. Informan kami di Yamaguchi Gumi, Inagawa Society, dan Sumiyoshi Society melaporkan bahwa pemimpin mereka telah mengeluarkan perintah. Inti anggota dan pembunuh teratas di bawah komando mereka harus menemukan Nona Manis dan membunuhnya dengan cara apapun." "Apa?" Mitsui Yoshitaka merasa wajahnya terbakar, dan berseru, "Organisasi geng tingkat rendah ini berani menantang keluarga Mitsui saya." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata dengan suara dingin, "Panggil Nishida Yuhiro. Aku ingin bertanya padanya apakah dia dan Yamaguchi Guminya lelah hidup bersambung."